Hai semua, setiap tahunnya, kebutuhan akan energi bersih semakin meningkat, dan salah satu energi bersih yang saat ini sering digunakan adalah LNG. LNG merupakan sebuah solusi energi dalam upaya mengurangi emisi karbon agar lebih ramah lingkungan. Dan berikut ini adalah proses bongkar muat LNG di dunia. Di beberapa negara, LNG lazim digunakan sebagai bahan bakar kompor rumah tangga maupun bahan bakar industri ataupun untuk bahan bakar kapal. Liquefied natural gas yang disingkat LNG atau gas alam cair ini merupakan salah satu olahan dari gas bumi, dan kandungan utama dari LNG ini adalah metana. Sedangkan untuk mempermudah proses pengirimannya, LNG dalam bentuk gas akan diubah menjadi cair agar volumenya bisa menyusut dan mudah disimpan. Jika lokasi tujuan pengiriman LNG ini sampai ke luar negeri, maka biasanya pengiriman LNG akan menggunakan kapal tanker yang memiliki tempat penyimpanan khusus di dalamnya. LNG akan didinginkan pada suhu minus 160 derajat Celcius, sehingga volume LNG akan menjadi 1/600 dari volume aslinya. Dan hal tersebut agar kapal tanker yang membawa LNG dapat membawa muatan lebih banyak, sehingga lebih efisien serta hemat biaya pengeluaran. Selanjutnya, agar sampai ke tempat konsumen, maka LNG memerlukan proses bongkar muat terlebih dahulu. Proses bongkar muat LNG ini dapat melalui beberapa cara, dan salah satunya melalui pabrik regasifikasi yang ada di onshore. Ketika kapal tanker LNG sampai pada terminal penerima, LNG dari kapal akan dipompa menuju tangki penyimpanan di darat. Nantinya, LNG ini akan menuju ke pabrik regasifikasi. LNG akan dipanaskan, kemudian dikonversi lagi menjadi bentuk gas. Setelah menjadi bentuk gas, barulah dikirim menuju ke tempat industri maupun konsumen lain yang membutuhkan gas tersebut. Selain proses bongkar muat melalui pabrik regasifikasi yang ada di darat, proses bongkar muat LNG juga bisa menggunakan FSRU. Dalam industri LNG, standar baru dalam proses bongkar muat LNG pada terminal penerima adalah menggunakan FSRU. FSRU atau Floating Storage and Regasification dengan modul regasifikasi yang berfungsi untuk mengubah LNG dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri LNG adalah perusahaan yang bernama Höegh LNG yang berbasis di Norwegia. Höegh LNG ini sudah berpengalaman selama 40 tahun dalam industri LNG. Höegh LNG memiliki kapal FSRU sendiri yang dibuat pada galangan kapal Hyundai Heavy Industries yang berlokasi di Korea Selatan. Dan FSRU milik Höegh ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang dapat meregasifikasi LNG sebanyak 8 ton setiap jamnya. Perusahaan Höegh juga bekerjasama dengan beberapa negara di dunia dalam proses bongkar muat LNG dalam bentuk sewa. Beberapa negara yang menggunakan jasa FSRU Höegh LNG ini diantaranya adalah negara Indonesia dengan terminal penerima di Lampung yang memiliki masa sewa selama 20 tahun. Terminal penerima LNG yang berada di Lampung, Indonesia ini menggunakan Tower Yoke Mooring System yang disingkat TYMS dan dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Sedangkan untuk kapalnya, PGN FSRU Lampung dibangun di Hyundai Heavy Industries pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. PGN FSRU Lampung juga dilengkapi dengan fasilitas untuk breakbulking, yaitu fasilitas untuk memuat LNG dari FSRU ke kapal yang lebih kecil guna mensuplai LNG ke wilayah lain di Indonesia. FSRU Höegh yang disewa oleh PGN Indonesia ini memiliki panjang 294 meter, lebarnya 46 meter, dan berbobot 81.900 ton. PGN FSRU ini bisa menampung LNG sebanyak 170.000 meter kubik dengan kemampuan regasifikasi maksimal 240 juta kaki kubik per harinya. Untuk prosesnya, FSRU akan menerima gas berupa LNG cair. LNG tersebut kemudian diubah menjadi gas dengan proses regasifikasi.
Setelah melalui regasifikasi, gas akan masuk ke tower yoke mooring system, di mana fasilitas ini terhubung dengan jaringan pipa ke daratan melalui dasar laut. Dan jarak antara tower yoke dengan daratan sekitar 21 km, dan gas tersebut akan dialirkan melalui pipa bawah laut. Tower yoke mooring system ini bisa berputar hingga 360 derajat. Sehingga meskipun FSRU bergerak karena terbawa ombak, proses pengaliran gas tidak akan berhenti. Kemudian di darat, nantinya gas akan diterima oleh terminal penerima yang akhirnya dialirkan ke konsumen melalui jaringan pipa yang dikelola oleh perusahaan gas negara atau PGN. Proses bongkar muat LNG juga bisa menggunakan cara ship-to-ship transfer, yaitu LNG dari kapal tanker akan dikirim ke kapal FSRU untuk diregasifikasi. Proses STS atau ship-to-ship transfer ini dinilai lebih cepat dan hemat biaya dibanding proses bongkar muat LNG melalui pabrik regasifikasi. Adanya sistem STS ini juga mempermudah pada suatu lokasi yang tidak memiliki pabrik regasifikasi LNG. Dalam proses ini, FSRU dapat menggunakan sistem subsea offloading buoy yang digunakan untuk menambatkan gateway FSRU, serta juga untuk menghubungkan pipa bawah laut. Gateway FSRU ini dapat melakukan proses bongkar muat LNG dalam berbagai kondisi. Ketika terjadi gelombang badai yang dahsyat, maka gateway FSRU ini dapat memutus sistem subsea offloading buoy dengan cepat dan otomatis. Pada prosesnya, FSRU akan berada di lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu, kapal tanker LNG akan mulai memposisikan agar sejajar dengan FSRU menggunakan bantuan kapal tugboat. Sebelum disejajarkan posisinya, kapal tanker LNG akan menurunkan beberapa bantalan yang berfungsi menyerap energi benturan antara kapal. Setelah sejajar, kemudian melakukan proses penambatan tali antara kedua kapal, yang berfungsi agar kedua kapal tersebut tetap stabil selama proses STS dilakukan. Kemudian beberapa selang dari kapal tanker LNG disambungkan ke FSRU dengan menggunakan kren. Ketika selang sudah aman tersambung semuanya, maka proses berikutnya adalah pengiriman LNG ke FSRU melalui selang-selang yang sudah tersambung tadi. Nantinya di dalam tangki FSRU, LNG akan dilakukan proses regasifikasi agar LNG menjadi bentuk gas. Setelah menjadi bentuk gas, LNG kemudian dialirkan menuju jaringan yang sudah tersambung ke terminal penerima. Kemudian dari terminal penerima, LNG akan didistribusikan ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Proses bongkar muat LNG juga bisa dilakukan dengan sistem truck to ship yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Nauticor yang berbasis di Jerman. Dalam proses truck to ship ini, juga bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar kapal LNG, seperti kapal keruk berbahan bakar LNG yang bernama Scale Driver ini. Dalam prosesnya, truk dari Nauticor akan datang satu persatu dekat dengan tempat kapal keruk berlabuh. Setelah itu, sistem pipa disambungkan ke kapal keruk untuk proses pengisian bahan bakar. Saat proses transfer energi ini, truk-truk tersebut dapat mengalirkan LNG sebanyak 40 ton per jamnya. Dan sistem truck to ship milik Nauticor ini merupakan sistem transfer yang paling cepat di Eropa.